Halo Rovers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Jupiter M-Making dari Yamaha. Tentunya akan kita coba ulas secara detail ya, baik dari tampak depan, belakang, samping semuanya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu ya secara garis besarnya. Jupiter M-Making atau M-Making ini termasuk unit yang saat ini bisa dikategorikan langka loh ya. Dan ini sangat jarang juga mungkin Anda temui di dealer-dealer terdekat Yamaha Anda. Ini benar-benar sangat langka kategorinya untuk saat ini. Kalau kita secara histori, dulu tahun 2006 itu pernah ada Jupiter M-Making dan kami juga pernah memilikinya. Hampir sama kalau secara garis besar dari yang intinya ya. Kalau kita lihat ya, misalkan shock depan, kemudian radiator dan lain sebagainya. Tapi tentunya beberapa tambahan dari boxnya, dari desainnya ini berubah total. Nah, sekarang kita akan coba ulas secara detail dari tampak depan dulu ya. Kita akan coba ulas yang warna ini aja, karena di warna yang hitam ada hijau-hijau ini agak paling unik. Kalau warna lain dari pelek depannya itu masih menggunakan pelek warna hitam. Sedangkan di warna hijau ini, untuk pelek depannya ini agak unik ya, karena dia memiliki warna yang sesuai dengan warna dasarnya dia, atau warna yang ada di STNK-nya kan warna seperti ini, hijau ini. Dan ini di peleknya ini benar-benar warna hijau. Dan uniknya dia hanya di pelek depan, kalau belakangnya masih tetap warna hitam juga. Nah, kita akan coba ulas detail ya, dari tampak depan dulu di bagian atasnya. Di bagian atasnya ini kalau secara garis besar ya, ini untuk yang terbaru di NIK 2024 dan benar-benar ini kategorinya langka. Bahkan pernah kurang lebih 1 bulanan ini sempat kosong di dealer ini. Kita akan coba lihat dari tampak depannya. Untuk lampunya modelnya seperti ini ya. Kayak model ada mulutnya tiga buah mulut, dan tentunya ini sudah LED semuanya. Kalau detailnya dari kanan kirinya ini sebenarnya ada yang hitam-hitamnya juga, atau bisa dikategorikan full black ya. Namun untuk tentunya di bagian reflektor untuk warnanya pasti seperti ini, warna kayak chrome seperti ini. Tapi ada detail lain di bagian bawahnya ini tidak warna chrome. Kayak model warna apa ya? Kayak gradasi dari chrome atau warna kayak perak-perak atau seperti inilah. Dan untuk detail daripada lampu depannya ini akan menyala ketika kunci kontak on dan kemudian kita lakukan start juga. Kalau kita tidak start maka tidak akan menyala di bagian lampu utamanya. Contohnya seperti ini, kalau kita lakukan start maka dia akan langsung menyala ya. Dan tentunya adalah isi starter, sekali klik langsung akan menyala. Nah, ini untuk lampu jarak dekatnya berada di kanan kirinya. Ini lampu jarak dekat, kemudian lampu jarak jauh ini berada di bagian tengah. Yang kita bisa lihat di bagian sini ya. Ini lampu jarak jauhnya. Tentunya ini sudah LED semuanya, bahkan di sini juga ada kategori DRL. Karena apa? DRL itu ketika kunci kontak on maka dia langsung menyala. Jadi ada DRL di bagian bawah ini, dan tentunya ini sudah LED. Walaupun warnanya kalau menurut kami kurang matching dengan lampu utamanya. Ini agak kuning-kuning seperti itu ya. Tapi yang tentunya ini sudah LED, ini sudah jauh lebih cukup. Nah, detail lainnya di bagian bawahnya lagi untuk perlampuannya ya. Di sini ada lampu sen yang tentunya ini juga sebenarnya bisa mode hazard. Ketika kunci kontak on, maka ini juga kita bisa lakukan untuk penyalaan ini mode hazardnya seperti ini. Walaupun untuk lampu sennya kanan kirinya ini masih bolam ya, tapi gampang lah, tinggal diganti dengan LED, pasti sangat mudah. Nah, kemudian kalau kita lagi atau kita perhatikan ya, daripada desainnya ini untuk kepalanya, ini model bertumpuk-tumpuk. Kepalanya bertumpuk, ada 2 aksen warna. Di sini warna hijau glossy, kemudian di bagian bawahnya ini ada model dop, dan di bagian kepalanya juga model dop, dan di sini juga ada baru stiker Yamaha warna putih. Ini bertumpuk ya, dari sini kalau kita perhatikan ya, dari samping tuh. Jadi seakan-akan dia ini visor. Kalau mungkin ada tambahan yang istilahnya aksesoris atau part, ini bisa nih menjadi visor seperti ini. Jadi tumpuk ya, di sini ada tumpukan, kemudian di sini juga tertumpuk lagi warna hijau, dan di sini juga masih bawahnya ada warna kayak kulit jeruk, hitam kulit jeruk ya. Turun ke bawah. Di sini kalau kita perhatikan ada logo Yamaha-nya, ini model karet. Ini model rubber ya atau karet, dan di sini juga ada warna dopnya. Kemudian di sini kulit jeruk ya, lebih tepat kulit jeruk. Terus kemudian di sini adalah warna glossy-nya. Di sini juga ada lagi. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat bahasa desainnya itu masuk ke sini, tembus lagi ke sini kayak dasinya itu ya. Namun di bagian tengah juga ada warna yang menutupi daripada tembusan ini sampai dengan di bagian sini. Ini runcing sampai dengan di bagian sini maksud kami. Ini runcing, dan kemudian di sini juga ada lubangnya. Kalau lubangnya kalau zaman dulu itu ada tempat klakson, tapi klaksonnya bukan di sini saat ini ya. Tapi ada di bagian bawah yang klaksonnya itu kalau kita perhatikan di bagian sini nih. Kalau dulu kan ditempatkan di bagian sini ya. Kemudian di sini ada tempat plat, yang ini adalah bracketnya ini besi, bracket besi. Ini glossy ya, besi semuanya ya, sampai bautnya juga di sini bening banget ya. Jadi ini kategorinya sangat cukup kokoh. Untuk secara garis besarnya ini tajam-tajam semua nih. Tajam di bagian sini, tajam di sini, tajam di ujung, semuanya tajam semuanya. Jadi benar-benar kelihatan lebih kekar. Ya, secara garis besarnya mungkin bisa dikategorikan cocok banget buat anak muda. Tapi secara garis besar lagi bebas aja lah, siapapun boleh kalau memiliki, apalagi yang memiliki histori Jupiter M-Making di zaman dulu ya. Turun lagi di bagian sini, ini benar-benar runcing sampai dengan di bagian depan sini. Dan di bagian sini benar-benar kosong ya. Ini kosong karena tempat platnya itu kan berada di bagian atas, bukan di bagian sini. Tapi kalau orang ada juga yang suka memodif di bagian sini taruh platnya.
Untuk spakbor depannya ini modelnya lebar, terlihat seperti besar ya, karena ada seperti ini nih, ada ke samping ya, mode ke samping, dan ini juga tidak rata ya, agak tirus seperti ini. Lalu di bagian sini juga masih ada tembus ke bagian belakang, di sini juga ada lubangnya juga. Nah ini termasuk kalau kita lihat memang secara desainnya bagus, tapi kalau fungsinya karena memang tidak ada yang tembus ke sini untuk menutupi daripada seal shock depan, jadi ini hanya sebagai desain aja, dilihat lebih enak gitu ya. Dan untuk shock depannya kategorinya tidak besar banget, sedang aja. Sebenarnya kayak ada glitter-glitter juga di bagian ini, kayak model glitter ya. Ini masih sama persis dengan Jupiter MX zaman dulu karena kami pernah punya ya, dengan desain sama persis nih ya. Spakbornya memang berbeda, hanya sedikit aja lah, kayak model aksanya lebih panjang gitu ya. Dan di sini bautnya adalah kunci L loh ya, bukan kunci biasa, ini sudah menggunakan kunci L. Nah untuk dari pelek depannya yang unik warnanya, yang hanya tipe ini aja, warna hijau, peleknya hijau. Tadi sudah kita jelaskan. Ini kalau kita lihat ya, ini adalah palangnya palang 5. Yang palang 5-nya banyak berlubang. Ini lubang semua, lubang semua, lubang semua. Bahkan di sini juga lubang, tapi tidak tembus. Ini ya sudah pasti ya, kalau secara desain akan mengutamakan lebih ringan daripada peleknya ya kan. Kalau secara pencucian ya sangat mudah juga kalau kita mencuci dengan model lubang-lubang seperti ini. Intinya adalah palang 5 dengan beberapa banyak lubang-lubang, dan di sini tapaknya termasuk kategori cukup lebar. Ini glossy modelnya. Untuk yang bannya sendiri menggunakan ban tubeless dengan detailnya kalau kita lihat di sini ya. Nantinya adalah di ring 17, 90, 80, 17 atau menggunakan ring 17. Sudah pasti dengan warna seperti ini adalah warna yang benar-benar bawaan pabrik, sudah pasti sangat kuat ya daripada kita ngecat sendiri. Nah, untuk tampak dari sebelah kanan di sini adalah piringan cakramnya sudah pasti gede ya, berbeda dengan zaman dulu lah. Nah, untuk daripada peleknya di sini kita bisa perhatikan Yamaha made in Indonesia ya. Di sini jelas ya made in daripada Indonesia, dan asal warna hijaunya. Kalau di sini menggunakan bautnya ada 5 dengan modelnya ya tadi ya, menggunakan kunci L. Warnanya warna dasar, tidak diwarnai di sini ya. Ini warna dasar. Modelnya di sini model yang polos ya, tidak modelnya kembangan. Nah, di sini menggunakan satu buah piston untuk pengereman di bagian depan. Ini sama persis dengan Jupiter MX di zaman dulu. Seperti ini, tidak menggunakan merek juga. Aksanya warna gold, khas banget dari Yamaha. Dan di sini juga masih sama nih, ada model bracket seperti ini ya. Atau bracket daripada ini ya, selang remnya di bagian depan. Nah, ini kalau kita lihat dari tampak depan ya. Kemudian kita akan lihat di tampak sebelah kanan. Dari tampak sebelah kanan, yang sebelumnya kita bisa lihat juga dari strippingnya. Simple aja, ada stripping warna oranye, kemudian ada hijau, ada putih, gradasi ya, kayak model agak hilang-hilang, dan di sini ada Yamaha stikernya. Nah, tampak samping ini juga sebenarnya banyak sekali garis tegas, dan kalau kita lihat detail banget ya, ayo kita lihat secara detail ya. Di sini juga ada nih kayak model celah di bagian sini, yang tentunya secara bahasa desain bisa difungsikan sebagai aerodinamis ya dari motor ini sendiri. Perpaduan warna juga ini sebenarnya masih nampak dari tengah ini tadi yang model kulit jeruk tembus ke sini, dan kemudian ditumbuk dengan adanya warna glossy hitam. Ini masih sama bahasa desainnya sampai di bagian sini, dan ini kalau kita lihat sennya ini rapi ya, menyesuaikan daripada bentuk atau box daripada kanan maupun kiri, atau fairing lah bisa juga seperti itu. Nah, ini kalau mungkin kalau kita lebih suka adalah ditutupin ya, atau dibuat warna hitam supaya kayak tidak terlihat seperti itu. Nah, kemudian di sini baru ada kalau kita lihat stiker aja, bukan emblem, stiker Yamaha. Di sini kalau kita lihat juga ada beberapa. Strippingnya agak sedikit abstrak ya, tidak beraturan. Di bagian sini ada mode seperti ini, ada garis kecil, ada M-nya juga. Ini adalah MX ya, kalau kita lihat ya ada M dan X ya kan. Kemudian di sini juga ada MX. Jadi bisa dikatakan ini agak abstrak kalau menurut kami. Tapi ini adalah hanya stiker aja sampai dengan di bagian bawah sini. Karena kalau daripada bahasa desainnya ya, dengan warna dasarnya tetap menggunakan warna dasar hitam semua. Ini hitam glossy semuanya. Hanya stiker atau stripping di bagian ini aja yang berwarna-warni. Nah, di sini juga banyak sekali nih kalau kita lihat ya, lubang-lubang yang tembus di bagian depan. Itu tembus ya, benar-benar tembus ini lubangnya. Dan ini kayak model ventilasinya gede gitu ya, gede banget seperti ini, tentunya buat aerodinamis juga. Ini pun masih sama, banyak sekali garis-garis tegas sampai dengan di bagian sini ya, tajam-tajam semua. Intinya benar-benar tajam semua dengan desain yang abstrak kalau menurut kami. Nah, di sini juga nih masih ada seperti ini. Ini masih boleh dikatakan matching ya dengan di bagian sini ya, angin-anginan seperti ini. Lalu di bagian mesinnya kurang lebih seperti ini dengan desain mesinnya yang pastinya terlihat lebih berotot karena ada garis-garis seperti ini. Ada Yamaha, kemudian di sini tempat filter oli. Kemudian kalau kita lihat warnanya adalah warna hitam drop nih ya, warna hitam drop menyesuaikan dengan warna-warna saat ini ya, dan ini mirip atau matching dengan bodinya. Warna seperti ini akan terlihat lebih bagus dan lebih baik ketika yang kalau menurut kami dengan warna yang glossy, gampang lecet, gampang kotor dan sebagainya.
Nah, di sini masih menggunakan kickstarter tentunya. Kickstarternya tidak menggunakan rubber, tapi yang paling terpenting ini masih ada seperti ini, jadi tidak licin. Ini juga pasti kokoh banget lah kalau Yamaha. Nah, footstepnya ini yang sekarang bisa dilipat seperti ini. Jadi lumayan lah membantu kita pada saat memasukkan ke tempat yang kecil atau yang sempit. Nah, di bagian pijakan rem bagian belakang ya, yang tentunya sebenarnya sudah cakram, tapi masih mengusung yang model kayak pipa seperti ini ya. Namun di bagian sini dibengkokkan sedikit ya, supaya memang tidak terkena panas langsung dipaparkan dari mufflernya atau knalpotnya. Ini modelnya masih sama kayak zaman dulu banget ya, model seperti ini ya, garis-garisnya legend banget lah dengan model pijakan rem seperti ini. Tapi tentunya kalau pijakan saat ini dengan desain model kayak legend, dia sudah disesuaikan dengan teknologi saat ini menggunakan cakram. Ini sudah cakram, dan ini juga nih kalau kita lihat ya, kayak model tarikan ini ya, switch di bagian belakang lampu ini masih legend banget nih. Kami masih terngiang-ngiang, terkenang banget. Swing armnya juga di sini masih sama persis dengan MX di zaman dulu, tapi mufflernya pasti berbeda nih. Mufflernya ini berbeda, sudah pastinya ada satu, kita lihat ya, sudah anti panas juga. Di sini juga ada covernya, tapi ini bukan besi, ini plastik, agak elastik ya, plastis maksud kami. Semua kuncinya menggunakan kunci L loh, tidak main-main loh, L semua ya di Yamaha MX King ini. Dan di sini kunci bagian belakang model pick seperti ini berbeda warna dengan yang istilahnya bracketnya ini ya. Ini kokoh banget ya bracketnya, dan di sini warnanya ini berbeda. Tapi yang paling terpenting kualitasnya dan kokohnya itu yang paling terpenting lah. Nah, di sini sebenarnya ini juga berfungsi. Kalau kaki di sini ini masih menopang di bagian sini nih. Ini juga artinya tidak hanya desain belakang atau untuk mengikat di bagian muffler, tapi ini juga bisa kita pakai nih supaya kaki tidak menginjak di bagian muffler, tidak gampang lecet, atau bahkan kalau sandal Anda tidak panas terpapar dari knalpot. Dan ditambah lagi juga, ini juga ada bracket, bukan bracket ya, ada cover lagi maksud kami. Ini memang plastik semua dari depan sampai belakang, dan plastik ini tidak polos, ada beberapa garis kayak gini nih. Tuh, garis-garis, di sini juga garis sampai dengan belakang. Ini semuanya benar-benar tidak polos belakang. Nah, ini kalau kami lihat ternyata ini kayaknya lebih panjang banget ya mufflernya, bahkan sampai di sini nih. Deket banget dengan ban di bagian belakang. Bahkan kalau kita lihat seperti ini malah panjang mufflernya, tapi enggak nih, sebenarnya adalah seperti ini ya kalau kita ukur ya. Masih panjang daripada ban belakangnya. Nah, di ujungnya di sini tetap ada cover lagi, aksesnya adalah silver dengan menggunakan 3 buah baut ya, kunci L semuanya di bagian sini. Namun ini memang tidak bisa dilepas ya di bagian ujungnya ini, atau yang intinya inilah tempat ujung dari ban muffler memang tidak bisa dibuka, tidak bisa diotak-atik. Hanya sebuah cover di sini menutupi, lebih rapi aja. Nah, pengereman belakang detailnya tadi ya kita perhatikan di sini menggunakan pengereman satu piston, warnanya sama, warna gold, tapi dia produknya ada di bagian sini. Produknya kalau kita lihat di sini adalah Nissin ya, produk Nissin di bagian belakang satu piston. Untuk yang istilahnya dari belakang pasti piringannya jauh lebih kecil dibandingkan di bagian depan, yang tentunya sesuai dengan yang fungsional dia lah. Nah, ini benar-benar swing armnya ini masih sama persis dengan bagian dulu, tapi untuk penyetelannya sudah pasti tidak sama dengan MX di bagian MX zaman dulu mas kami ya, sudah menggunakan yang model seperti ini. Dan tentunya yang kami jelaskan tadi untuk palangnya sama di palang 5, warnanya dia warna hitam. Kan unik ya kan, warna belakangnya hitam, kenapa di bagian depannya hijau? Ini unik untuk yang warna ini. Nah, di sini untuk pelek belakangnya sama, intinya palang 5, ringnya sama di 17 inci, tapi tentunya menggunakan ban yang jauh tapak lebih lebar dengan menggunakan ban Dunlop ya. Kalau kita lihat sini ya, bannya apa nih, made in Indonesia, bukan Dunlop ya. Kita lihat apa ya, oh Dunlop juga. Kalau kita perhatikan di bagian sini ada Dunlop bannya, dengan ringnya sudah pasti di ring 17. Ukuran detailnya kalau kita perhatikan di bagian sini adalah yang kita bisa lihat di sini ya, 120 70 di ring 17, kita bisa nyontek di bagian sini ya. Nah, ini warnanya warna hitam. Nah, untuk tampak daripada belakangnya sendiri untuk spakbornya seperti ini. Ini sebenarnya besi di bagian sini. Ini besi ya, jadi bukan yang plastik. Ini besi supaya lebih kuat ya topangannya di bagian belakang. Ketika mungkin ada kena kaki atau tertabrak di bagian belakang, ini benar-benar jauh lebih kokoh. Karena memang dia kan lebih kecil dan di sini lebih lebar sedikit. Nah, kalau yang ini modelnya seperti ini ya, kan spakbor belakang seperti ini mungkin tidak semua orang suka. Kalau kami pribadi sebenarnya sih kurang suka ya. Kalau kami lebih suka menggunakan kayak spakbor Jupiter Z tuh, Jupiter Z ya, bukan Jupiter MX, Jupiter Z ya. Karena kami dulu pernah memodif juga MX kami menggunakan yang istilahnya spakbor Jupiter Z. Karena kan kalau kami tidak salah ya, di tahun 2000 pas atau 2019-2000 itu adalah masa perpindahan menggunakan spakbor seperti ini tren-trennya. Dengan menggunakan di sini kalau kita lihat ada tempat platnya disertakan ada lampu, ini yang sempat tren lah di kala masa itu. Makanya dengan model seperti itu banyak didominasi beberapa sepeda motor. Nah, contohnya seperti ini, contohnya dari MX King juga sama. Di bagian belakang ini juga
Ini masih menggunakan memang lampunya masih bohlam. Nah, secara detail kita bisa lihat di perlampuan belakangnya itu apa aja. Di bagian belakang kalau kita perhatikan ya, untuk lampu platnya sendiri di sini masih bohlam. Tapi sudah ada penerangan di bagian lampu plat, dan lampu seinnya ini juga masih bohlam. Tapi dia intinya memiliki dua fungsi sein dan hazard loh ya. Ada bisa digunakan untuk hazard juga. Namun untuk lampu di bagian belakang ini sudah LED sebenarnya. Ada beberapa titik LED yang memang pintar juga Yamaha ini mendesainnya. Jadi titik LED sebenarnya hanya di ujung dan di bagian ujung. Kalau untuk lainnya ini benar-benar tidak ada lampu LED-nya, hanya di bagian ujung-ujung aja ada beberapa titik. Dan ketika di rem dia akan menyala lebih terang, tapi yang menyala di bagian tengahnya. Contohnya seperti ini ya, ketika di rem maka dia akan lebih terang, itu di tengahnya menyala semua. Intinya dari lampu mesin, lampu rem ini sudah LED, namun di bagian lampu sennya ini masih bohlam. Nah, untuk reflektornya juga ditempatkan di bagian sini. Ini agak unik ya, di bagian tengah sini ya. Ini ternyata bisa dipakai untuk reflektor. Jadi kalau Anda mencari di belakang, ini masih menyala karena sinar lampu di belakang. Nah, untuk detail daripada bagian tengahnya, kalau kita lihat ya di bagian tengahnya sini, dari belakang sini kita mulai. Untuk yang box belakangnya didominasi dua warna. Yang ini adalah warna hijau yang masih matching juga dengan bahasa desain dia, hijau sampai di bagian kepala. Ini runcing banget sampai dengan di behelnya juga dimodelkan seperti ini ya, meliuk-meliuk PM seperti ini. Nah, di sini malah justru unik nih, ada logo yang menggunakan rubber. Ya, kalau zaman dulu nih curi orang nih, sudah pasti ini curi nih. Tidak aman ya dengan seperti ini. Nah, desain belakangnya ini juga lampunya ini masuk ke dalam ya. Dan bodinya ini agak keluar sedikit, tapi ini tetap masuk, yang intinya runcing ya. Bahasa desain kalau lampunya kami suka, yang kami kurang suka hanya di bagian spakbornya aja, tapi itu sesuai dengan kembali kepada selera kita ya. Dan di sini juga untuk behelnya ini termasuk kategori kecil, tapi ini kokoh banget ya. Ini warnanya glossy. Dan box belakangnya, box sampingnya ini maksud kami juga di sini tajam, masih sama dengan MX zaman dulu. Ini tajam banget di bagian sini dan warnanya sekarang glossy. Ada MX di bagian sini warna putih dan hijau. Kemudian strippingnya ini masih menyatu dengan bahasa stripping di bagian sini. Full injection ya tentunya lah, kalau zaman dulu masih karbu. Nah, di sini sudah tidak ada lagi. Kalau zaman dulu MX tuh di sini ada perpaduan, ada warna glossy, di sini warna kayak model kulit jeruk. Kalau sekarang ini sudah glossy semuanya. Karena sekarang dibuat lebih tipis dan ini juga jaraknya lebih jauh ya. Kalau Anda mau mencuci motor ya sendiri ini sangat mudah. Dan ini juga tidak lubang yang dalam, jadi sangat mudah banget ya. Enak banget nih kalau mencuci motor di rumah. Yang tentunya menggunakan sok tunggal, hampir mirip ya dengan MX zaman dulu, model seperti ini ya. Hampir mirip lah, warnanya hitam juga. Namun ini kami suka nih, ada spakbor lumpur di bagian sini, plus dia juga melindungi daripada sok tunggalnya. Di sini ada nih tambahan sedikit ya, ini melindungi daripada sok tunggalnya. Ada tempat minyak rem di bagian belakang sini ya, kalau kita lihat. Dan kalau kita perhatikan di bagian untuk kepalanya sendiri, pada saat kunci kontak on, tentunya ada beberapa fitur ya. Yang jelas adalah daripada desain speedometernya ini sudah full digital. Aksennya warna kayak model biru ya untuk dasarnya, dan tulisannya ada beberapa warna putih. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian atasnya ini adalah untuk RPM 0 sampai dengan di 112 atau 120 ya. Ini adalah standar kecepatan yang diterapkan di bagian inti sistemnya atau dari secara tekniknya. Namun secara aktualnya kan kembali kepada Anda pengendara, jalan dan sebagainya. Nah, kita kalau menyalakan seperti ini, maka ketika RPM ini kita lakukan penggasan sedikit, maka akan berjalan ya. Tuh ada RPM yang unik nih seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi atau kita perhatikan dari lainnya, tentunya di sini ada beberapa. Kayak di sini ada suhu, ada netral. Kemudian kalau kita nyalakan lampu sen, maka akan ada notifikasi lampu sen di bagian sini. Walaupun memang kanan kiri sama ya, hanya satu notifikasi di bagian sini. Kemudian di sini juga ada aki. Kalau kita lihat detail seperti ini ya, tuh ada aki. Kemudian di sini ada engine. Dan ada beberapa lagi di bagian digital ini yang RPM. Kemudian di sini ada speed daripada gearnya atau kecepatan di bagian sini, 5 percepatan ya. Kemudian di sini kalau kita lihat menggunakan tombol di bagian sini, apa aja? Ada kilometer ya, odometer juga ada, trip A, trip B juga ada di bagian sini. Nah, ini masih 0 km dari sepeda motornya. Detail lain di bagian setir kanannya, di sini kalau kita lihat ya, dengan gripnya model standar aja. Di bagian jalurnya tidak begitu besar, artinya ini tidak begitu banyak getaran ya. Dengan teknologi saat ini, dengan mesin di 150 cc-nya, dia tidak mengusung banyak getaran. Didominasi lagi di bagian stangnya tidak banyak atau tidak besar daripada jalurnya. Nah, di sini sudah support hazardnya. Ini ada tombol hazardnya. Ini untuk engine stopnya di bagian sini. Dan di sini starternya sudah easy starter, sekali klik langsung menyala. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian bagian handle remnya di sini warnanya adalah warna hitam. Hitamnya model hitam glossy, kanan maupun kiri ya. Rem depan, kemudian kopling tentunya dong. Ini kopling di bagian kiri, hitam juga. Di bagian sini ada lampu jarak jauh, jarak dekat. Plus dia juga buat pas atau buat dim ya. Ini support juga untuk dim. Di sini sen dan klakson di bagian sini. Nah, turun di bagian sini kalau kita lihat ya.
Desain daripada kepalanya lebar atau besar ya, menyesuaikan daripada boxnya. Berbeda pasti dengan Jupiter Z zaman dulu lah, atau Jupiter MX ya lebih tepatnya, karena dia kan adalah penerus daripada MX, sekarang jadi MX King. Di sini lebar, gede, dan di sini tembus nih dari tadi bahasa desain hijau tembus sampai dengan di bagian belakang. Nah di sini kayak model ala kayak tawon-tawon gitu ya, kayak model sarang tawon ya, agak unik ya. Di sini ternyata ada mana lagi? Ternyata ini juga tembus ke bagian sini nih. Nah, di sini juga ada. Ini sebenarnya bisa nih kalau ada tambahan-tambahan visor-visor kecil ya. Pastinya ada lah yang model variasi-variasi. Dan ini masih tembus lagi di bagian sini. Nah, kami juga tidak paham ya. Ternyata desainnya ini bertumpuk. Yang model dari kayak sarang tawon, ada kayak model kulit jeruk, dan baru glossy lah. Ada aksen warna hijau dan hitam tuh glossy-nya. Jadi 3 tumpukan nih kalau kita lihat ya, cara bahasa desainnya. Nah di sini juga ini benar-benar tegas semua kanan maupun kiri. Ini modelnya memang tidak yang cekung banget. Yang tentunya memang ini cocoknya buat tidak membawa galon atau benda-benda lain, karena memang tidak diperuntukkan buat muatan seperti itu ya motor ini. Ini benar-benar kekar banget, banyak sekali nih kayak urat-uratnya ya kan. Untuk dari kuncinya ini masih sama nih. Kalau kami mengingat zaman-zaman dulu tahun 2006, ini ada 2 buah tempat kunci. Yang kalau zaman dulu kami buat di bagian sini adalah untuk membuka jok kita modif di sini ya kalau zaman dulu. Kemudian saat ini sudah menggunakan yang terbaru, kuncinya model seperti ini ya, masih menggunakan colok, belum keyless. Karena memang hanya satu tipe aja dari tipe MX King ini. Dan ini on kanan, kemudian off, kemudian kalau kiri ini untuk membuka jok, dan di sini untuk mengunci daripada kuncinya inilah di lock atau diamankan. Nah di sini kalau kita lihat ya untuk membuka kuncinya tadi yaitu menekan ke kiri. Dan selalu kita akan memperhatikan langsung ke bagian joknya. Di bagian bawah jok tentunya di sini ada tangkinya, kapasitasnya di 4,2 liter. Ini aksennya warna hitam glossy. Tentunya saat ini lebih baik karena apa? Karena pada saat pengisian fuel di sini akan terbuang secara baik ya. Ini karetnya lepas, hanya karet biasa aja model seperti ini. Hampir sama persis ya kenangan kami pada saat memiliki Jupiter MX ya, MX biasa. Pada saat itu model seperti ini nih, sama persis nih. Bentuknya hampir sama. Ini legend banget sih ya kalau model tutup seperti ini ya. Dan kalau saat ini pembuangannya aman karena ada rubber seperti ini, full akan terbuang, masuklah ke selang pembuangan. Nah di sini akinya di sini saat ini. Kalau dulu kan aki di bagian sini ya, Jupiter Z. Ini kayak kalau kita lihat ada filter udara ya, atau intake-nya di bagian sini nih. Kalau sekarang. Nah di sini tempat akinya ada di bagian bawah, dan ini juga adalah rubber untuk penutupnya. Itu akinya, dan ini ada rubber. Lebih rapi ya kalau ada penutup seperti ini, ada tulisan Yamaha, dan kunci-kunci itu berada di bagian sini atau tool. Dan di sini juga kalau kita lihat ada tulisannya tuh tool ya, ada toolnya. Ini bisa kita buka di bagian sini. Tentunya adalah di bagian bawah sini toolnya. Nah itu toolnya nih. Lumayan lah ya, ada kunci busi, kunci L yang paling terpenting ya. Itu yang paling dibutuhkan di bagian motor ini, dan ada obeng plus juga di bagian inilah. Tentunya untuk tool ini menyesuaikan daripada fungsional yang intinya hanya urgensi aja pada saat kita membuka, tidak diperuntukkan untuk perbaikan secara keseluruhan. Ini agak susah ya. Nah, seperti inilah. Kemudian di sini juga ada nomor rangkanya. Lebih rapi untuk saat ini, bahkan di bagian sini untuk lock daripada kunci joknya juga ada nih kayak penutup seperti ini ya. Jadi terlihat lebih rapi. Fuse juga ada di bagian sini. Nah ini joknya nih, sebelum kita ke mesin, ini joknya ternyata ada perpaduan ya. Sebenarnya bukan warna yang dua warna, tapi ada perpaduan desain. Di sini modelnya kayak polos aja. Namun di bagian sini ada kayak model titik-titik ya, dan ada jahitan di warna putihnya. Nah untuk di bagian mesin sebelah kiri kita bisa perhatikan di sini dengan desain mesin pasti berbeda ya dengan di bagian kanan. Di sini juga ada tuas bagian koplingnya di bagian sini dengan model mesin seperti ini ya. Nah untuk persnelingnya ini berbeda nih. Kalau dulu Jupiter Z pertama itu masih menggunakan belakangnya juga untuk mengurangi. Saat ini model dipotong. Padahal kalau kami dulu sudah memotong duluan nih ya. Kami suka yang seperti ini, yang di quit seperti itu. Ini sudah nih saat ini nih. Dengan percepatannya pastinya di 5 speed ya, atau 5 percepatan. Ini untuk full stepnya ini bisa dilipat. Kalau dulu nggak bisa. Kalau sekarang bisa ya. Dulu nggak bisa dilipat. Standar samping masih sama, hampir mirip nih dari zaman dulu ya, legend banget. Kemudian standar tengah hampir sama juga. Kemudian di sini untuk bagian ini ya, penutup daripada rantai ini menyatu ya untuk saat ini dengan spakbor lumpurnya di bagian sini. Nah ini alatnya masih sama. Untuk yang bagian belakang, pijakan kakinya model seperti ini. Tentunya tidak akan sama dengan persis di bagian kanan, karena kanan itu adalah untuk mengikat daripada muffler. Kali ini kan tidak ada mufflernya. Kategorinya secara garis besarnya cukup rapi ya, karena tidak ada perkabelan yang keluar-keluar. Ini cukup rapi. Untuk di sini kalau kita perhatikan ya, untuk gearnya modelnya juga sekarang ada kayak model tutup seperti ini ya. Di bagian gearnya nih, kalau dulu kan nggak ada. Ini juga tentunya bisa berfungsi pada saat lepas rantai dia tidak langsung keluar. Ini bisa menjadi fungsi seperti itu dari segi safety-nya. Nah kalau estetika mungkin dilihat
Gimana ya? Kembali kepada selera kalau estetika. Tapi tentunya dengan desain apapun yang dimiliki daripada Jupiter MX, tentunya sudah dipikirkan oleh desainer daripada Yamaha MX King ini. Tentunya desain-desain itu semuanya akan menyesuaikan. Yang pertama itu akan disesuaikan dengan fungsionalnya, kemudian dari tingkat safety-nya itu sudah pasti, dan tingkat daripada cost atau biaya produksinya. Jadi semuanya untuk masalah desain, bagi kami, menurut kami di RK Group ya, bahwa untuk masalah desain itu kembali kepada selera. Desain itu bukan masalah kekurangan kelebihan. Ini kalau menurut kami. Yang paling terpenting sepeda motor ini berfungsi dengan baik, kemudian dengan mendapatkan keamanan yang baik, itu sudah jauh lebih cukup. Masalah fitur mungkin kalau Anda bandingkan dengan komuter lainnya, di sana ada, di sini tidak ada, itu pun akan sebaliknya. Dan tentunya sekali lagi Jupiter MX King ini termasuk dalam saat ini kategori sangat langka, bahkan di dealer ini yang berada di, yang intinya adalah di Yamaha Plehari ya, Surya Prima Plehari, Kalimantan Selatan, ini hanya ada 2 unit dan bahkan sempat kosong. Saat ini malah ini mulai rame-ramenya lagi, banyak sekali anak-anak muda yang mengidamkan motor ini. Nah, ketika Anda berminat dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King ini, langsung aja bisa klik deskripsi, ada kontak marketing dari Yamaha Plehari Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan video ini. Sampai ketemu waktu, salam Erga Group.